Halo teman-teman, jumpa dengan saya, masih dengan saya dan tetap dengan saya dengan tutorial akses ya. Di video kali ini saya akan coba jelaskan mengenai bagaimana cara membuat laporan penjualan. Nanti secara garis besar akan saya pisah jadi dua part ya. Jadi yang pertama sekarang laporan penjualan dengan bentuk ya, dengan bentuk secara kolom. Tapi nanti yang kedua, laporan penjualan dengan bentuk yang menyerupai nota. Oke, sekarang kita bahas laporan penjualan dengan bentuk yang berupa kolom-kolom. Oke, lalu apa aja yang akan kita tampilkan di dalam laporan penjualan tersebut? Nanti yang akan saya tampilkan pertama jelas itu adalah informasi mengenai nota ya, laporan penjualan. Nanti isinya terdiri dari yang pertama ada nota. Lalu yang kedua adalah tanggalnya. Yang ketiga adalah siapa kasirnya, jadi nama kasirnya. Yang keempat nanti ada kode barangnya. Yang kelima nama barang. Yang keenam harga ya, harga satuan maksudnya. Yang ketujuh adalah jumlah terjualnya. Dan nanti ada informasi untuk totalnya. Dan seperti biasa nanti ditambahkan ya, ditambahkan adanya informasi subtotal dan grand total. Oke, jadi nanti inilah informasi-informasi yang akan saya tampilkan pada laporan penjualan yang akan saya buat. Langsung aja bagaimanakah cara membuatnya. Oke. Nah, di sini pada menu create saya akan menggunakan fasilitas report wizard. Sekali lagi kenapa begitu? Karena informasi-informasi yang akan saya tampilkan, yang akan saya ambil ini dari banyak tempat. Lebih dari satu tabel yang saya butuhkan. Nota, tanggal, jelas akan kita ambil dari TB penjualan. Ini dia. Berikutnya adalah nama kasir yang akan saya ambil dari TB kasir ini. Kemudian kode barang, nama barang, harga itu saya ambil dari TB barang. Lalu jumlah terjual ini saya ambil dari TB detail. Dan yang terakhir adalah nanti saya masukkan sebuah ekspresi ya, expression, rumus, yaitu untuk menampilkan total ya. Itu alasannya kenapa kita menggunakan report wizard, jadi supaya lebih mudah aja cara membuatnya. Oke, langsung aja saya klik menu report wizard, lalu saya masukkan informasi satu persatu ya. Tadi itu adalah yang pertama dari TB penjualan, saya masukkan nota dan tanggal. Pakai ini masukkannya ya, perhatikan. Jadi pakai ini, dipilih dulu nama fieldnya, kemudian dimasukkan pakai ini. Lalu pilih lagi field apa yang mau dimasukkan lagi, pakai ini. Lalu kemudian sudah, lalu apa? Oh ya, berikutnya nama kasir ya kalau nggak salah tadi ya. Oke, untuk nama kasir ini kan beda tabel, ya langsung aja diambil di sini. TB kasir. Kita masukkan namanya, kita klik ini, kemudian saya masukkan pakai ini. Berikutnya adalah setelah nama kasir, kode barang, nama barang sama harga. Kita pilih lagi tabel yang lain yaitu TB barang, masukkan kode, nama, dan harga. Dan yang terakhir kita ambil dari TB detail untuk memasukkan jumlah terjualnya, yaitu ini. Cukup? Lalu bagaimanakah memasukkan total? Total itu tidak diambil dari tabel manapun. Jadi nanti pakai expression ya, pakai rumus. Sekali lagi saya tekankan, diusahakan dalam membuat laporan itu kita mengambil data dari tabel, bukan dari query. Nanti kalau dari query ada hal-hal yang tidak jalan di situ. Contoh adalah pengelompokan data kemungkinan besar tidak akan bisa terwujud, gitu ya. Jadi usahakan semua informasi itu dari tabel. Walaupun bukannya tidak boleh diambil dari query. Kenyataannya untuk sumber data yang dijadikan laporan boleh dari tabel ataupun dari query, tergantung bagaimanakah kebutuhannya. Oke ya. Berikutnya adalah langsung saya next. Kita menuju ke langkah berikutnya.
Nah, disinilah letaknya. Pada video sebelumnya, walaupun saya membuat laporan dengan report wizard, tetapi saya tidak memilih untuk mengelompokkan tampilan datanya. Pada video sebelumnya pula, saya menggunakan tampilan detail, di mana artinya tidak berkelompok datanya. Untuk kali ini akan langsung saya kelompokkan dari sini, karena saya bertujuan membuat laporan data penjualan. Laporan data penjualan, maka saya akan menentukan bahwa tampilan datanya nanti saya kelompokkan berdasarkan TB penjualan, by TB penjualan. Jadi nanti tampilan datanya berkelompok, ngegroup ya. Jadi nanti tampilan datanya adalah berkelompok berdasarkan TB penjualan. Untuk lebih jelasnya nanti aja kita lihat di sini seperti apa. Intinya di sini saya inginnya tampilan data penjualan ini berkelompok. Nota sekian, tanggal ini, kasirnya ini, apa aja barang-barangnya. Itu yang saya maksud. Oke, langsung saya next. Berikutnya adalah grouping level. Nah, ini juga sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Oke ya. Jadi ini kemarin itu saya pakai untuk mengelompokkan data contoh barang terjual harian. Nah gitu ya. Jadi bisa dilihat di video saya sebelumnya, membuat barang terjual, laporan barang terjual harian itu. Jadi saya kelompokkan berdasarkan tanggal pakai grouping level. Juga menampilkan data kasir, tapi dikelompokkan menurut jenis kelamin. Nah, maka menggunakan ini juga. Ya, untuk kali ini saya tidak menambahkan grouping level karena saya sudah mengelompokkan tampilan laporan data penjualan ini berdasarkan TB penjualan, di mana mengelompokkannya tadi pada langkah sebelumnya. Di sini saya abaikan, saya tidak menggunakan grouping level. Oke, lalu saya next. Nah, di sini untuk pengurutan datanya, maaf ya, saya back dulu ya sebentar. Saya back dulu biar penjelasannya nyambung ke yang tadi masalahnya. Oke, Anda lihat sini. Jadi di sini tampilan data penjualan ini berkelompok. Ada induknya, ada anaknya. Barang-barang yang terjual ini munculnya bergantung kepada induknya. Jadi ada dua kotak ini, yang atas adalah induknya, yang bawah itu adalah anaknya. Nota sekian, tanggal sekian kasirnya ini. Oh, barang-barang terjualnya ada 10, ada 20. Jadi tampilnya kotak yang bawah itu adalah kode barang, nama barang, harga, sama jumlah. Ya, ada 4 itu. Jadi informasi yang di induknya adalah nota, tanggal, nama kasir. Yang di anaknya adalah sub ya, sub report atau anaknya adalah kode barang, nama barang, harga, dan jumlah. Ya, saya kembalikan, saya next lagi, maaf, ini tadi kan saya back ya. Ini tampilan yang tadi, saya next. Nah, di sini ini adalah pengurutan data, sorting. Yang diurutkan maksudnya adalah untuk subnya, yang kotak bawah tadi, ya, yang kotak bawah tadi, yang tampilan anak tadi. Ada kode, nama, harga, sama jumlah. Jadi, saya akan urutkan berdasarkan kode barangnya. Kalau sudah, Anda mau ascending atau descending, tinggal ini diklik aja ya, ascending. Kalau huruf itu kan berarti data paling atas itu ada abjad A ya, ke bawah, kemudian B, C, D, dan seterusnya. Kalau descending begini maka dibalik. Kalau angka, kalau ascending itu daripada data paling atas adalah data dengan angka terkecil, ke bawah semakin besar, dan seterusnya. Oke. Untuk summary option saya abaikan dulu. Sebenarnya saya membutuhkan summary option karena di sini kan ada nota, tanggal, sampai total gitu ya. Jadi nanti saya pengen itu tampil nota 01 misalkan, itu subtotalnya berapa. Nah, itu sebenarnya menggunakan sebuah fasilitas yang namanya summary option. Akan tetapi begini, subtotal ini merupakan penjumlahan dari total. Oke. Subtotal ini penjumlahan dari total. Lah, otomatis totalnya kan belum ada. Lalu apa yang mau saya subtotal? Summary option, coba saya klik. Kan tidak ada total di sini. Jadi saya tidak menjumlah harga, tidak menjumlah in kolom jumlah atau harga, enggak, tapi
kolom total, sedangkan kolom total itu belum saya buat. Jadi intinya summary option saya butuh untuk menempatkan subtotal, akan tetapi tidak saya setting sekarang gitu ya, karena memang informasi untuk total belum saya buat. Jadi di sini saya abaikan untuk summary optionnya, langsung saya next. Untuk bentuknya ini saya kelompokkan menjadi dua. Step it sama block ini hampir sama. Nanti saya tunjukkan perbedaannya apa. Kemudian outline. Outline ini yang akan saya bahas pada video berikutnya. Jadi outline ini bentuk yang menyerupai nota. Untuk hari ini, video kali ini saya akan bahas bentuk step it ya. Step it sama block ini bedanya tak tunjukkan, serupa tapi tak sama, mirip. Nanti saya tunjukkan dua-duanya. Tapi saya cenderungnya menjelaskan menggunakan step it. Ya, oke. Bagaimana tampilannya? Makanya nanti saya buat dulu supaya kita bisa menganalisa bareng-bareng bagaimanakah bentuk tampilannya. Oke, saya pilih step it dulu ya. Saya pilih step it dulu. Untuk kemudian orientasinya biarkan portrait, kertasnya berdiri. Lalu saya next. Tinggal dikasih nama. RPT penjualan step it. Oke ya, saya buat gitu aja. Saya finish. Nah, ini dia hasilnya. Jadi, sudah ya. Saya tidak akan bicara lebih lanjut dulu. Saya akan coba buat yang kedua dengan tampilan apa tadi? Blok ya. Blok. Tampilan jenisnya blok. Oke. Saya tutup dulu. Saya tutup aja. Saya buat lagi. Sama persis dengan yang tadi. Penjualan, ada nota sama tanggal. Lalu ada kasir, namanya. Lalu ada data barang, mulai kode, nama sama harga. Lalu dari tabel detail saya ambil jumlah barang terjualnya. Cukup ya. Lalu saya next. Saya pilih tampilannya berkelompok berdasarkan TB penjualan seperti ini. Ya, perhatikan seperti ini. Lalu saya next. Untuk grouping level diabaikan. Saya sudah tidak membutuhkan itu. Saya next lagi. Lalu saya urutkan berdasarkan kode barang. Summary option tidak untuk sekarang ya, tidak perlu dulu. Saya next lagi. Saya blok, saya pilih bentuk yang blok. Oke, yang kedua sekarang ya, bentuk yang blok. Oke, saya next. Saya kasih nama RPT penjualan blok. Saya finish. Nah, apakah perbedaannya? Apakah perbedaannya di sini? Oke, saya tutup dulu coba. Ini kita tunjukkan tadi awal. Ini ya, ada yang step it sama blok. Untuk yang blok bentuknya adalah gini, tidak ada jarak antar setiap grup. Jadi ini loh yang dimaksud tampilan berkelompok itu. Oh, ini barang-barang terjualnya ya untuk nota sekian. Oh, ini barang terjual untuk nota sekian. Jadi inilah yang dimaksud dengan tampilan data berkelompok. Yang membedakan antara blok dengan step it, kalau blok itu tidak ada jarak antara kelompok. Ya, kelompok pertama nota J00001 dengan J02, 03, 04 tidak ada jarak antar setiap grupnya, antar setiap kelompoknya. Tapi kalau step it ada jarak. Penempatannya diatur seperti itu. Nah, terserah teman-teman mau pakai cara yang mana, mau milih bentuk yang mana, suka yang mana, bebas, oke ya. Tergantung keinginan masing-masing. Jadi ini yang bentuk blok, ini yang bentuk step it. Hampir sama secara bentuk, makanya saya jelaskan dalam satu video. Bedanya adalah kalau bentuk blok itu tidak ada jarak di antara grup, ya, antara kelompok data. Kalau step it itu ada, ya, teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Oke, kalau gitu saya akan lanjutkan untuk memodifikasi laporan penjualan yang bentuknya step it. Yang bentuknya step it. Saya tutup. Yang step it akan saya modifikasi, tak tambahkan total, subtotal sama grand total. Ini belum ya. Total, subtotal sama grand total. Oke, saya klik kanan di sini. Penjualan step it ya, yang saya edit, saya modifikasi. Klik kanan lalu saya modifikasi, saya pilih design view. Nah, di sini saya hide aja. Kemudian properti sheet-nya kalau misalkan merasa terganggu bisa ditutup dulu. Pertama adalah biasa. Saya klik pojok sini,
ya, ada kotak kecil itu, lalu saya klik property sheet. Berikutnya adalah properti apa aja standarnya, other, pop up, modal. Saya beri nilai yes agar kita hanya fokus pada satu tampilan aja dan dia tampilannya lepas dari tempatnya diri sendiri. Lalu di menu format, di tab format maksud saya, default value-nya saya ganti dengan print preview dan auto centernya yes. Cukup, saya rasa itu aja yang saya rubah. Kalau caption ya kita buat sama aja, bisa di copy dari report yang kita miliki. Oke ya, contoh. Nah, saya tampilkan panel navigasinya. Saya punya report nih di sini. Ya, ini sudah ada captionnya. Kita copy aja dari sini. Captionnya kalau beda jadi lucu nanti. Oke, tidak apa-apa. Saya klik kanan, RPT barang terjual. Saya desain view. Saya copy ininya, atasnya ini. Nah itu ya. Saya home copy. Saya taruh ke sini. Nah di sini saya paste. Selesai, saya enter, maka captionnya sudah ada seperti itu. Oke ya, itu settingan standar ya, standar yang biasa saya berikan terhadap sebuah report. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini kurang lebihnya. Jadi dia lepas sendiri tampilannya gitu ya, seperti ini. Oke ya, dan ada judulnya seperti ini. Oke, berikutnya saya akan coba mengedit yang dalam, memodifikasi yang dalam. Oke, saya desain lagi, klik kanan kemudian desain. Tolong diingat bahwa dalam memodifikasi sebuah laporan atau report, maka pastikan semua awalnya ya, maaf. Sebelum kita ngomong total, subtotal dan grand total, ada beberapa hal yang saya lakukan. Satu tadi itu settingan daripada pop up modal di tab other, kemudian di tab format adalah default view, auto center sama caption. Berikutnya adalah semua background akan saya gunakan warna putih karena endingnya, goalnya, jadi endingnya dari laporan itu dicetak ke kertas. Selain di preview aja, tapi juga dicetak ke kertas. Maka saya sarankan diberi background warna putih. Maka pastikan semua background dari setiap section yang tercipta warnanya putih. Gimana caranya? Anda klik aja ke masing-masing section, bukan ke masing-masing control, tapi ke masing-masing section. Klik section report header, pastikan back colornya warnanya putih. Klik ke sini back color ini, kemudian titik. Button yang ada caption titik Anda klik, pastikan warnanya putih. Saya putih pakai ini ya. Kemudian page header, oke sudah putih. Kemudian apa ini? Nota header. Nah ini nota headernya untuk back color oke. Background satu itu warna putih ya teman-teman ya. Untuk alternate back colornya ini agak dark 5%. Nanti terjadi warna yang gantian. Ya, oke, selang-seling istilah orang Jawa itu apa Indonesianya ya? Pokoknya warnanya gantian. Jadi putih kemudian agak gelap, putih agak gelap gitu. Jadi pastikan ya, back colornya warnanya putih, semua section ya. Kemudian kalau di section itu ada alternate back color, putihkan juga, sama. Jadi saya putihkan juga. Kemudian ini section group ya, detail sama, putihkan juga. Kemudian page footer, oke aman. Dan report footer juga aman. Oke, sudah. Berikutnya untuk masalah warna sudah. Yang ketiga adalah masalah report header, judulnya. Kita tahu bahwasanya namanya report, nanti ini kan medianya untuk menampilkan adalah kertas. Jangan sampai tidak cukup gitu loh. Kalau kita preview oke. Kalau sedang kita preview boleh kita menggunakan tampilan report view. Kalau pakai report view maka berapapun lebarnya tidak ada masalah gitu ya. Jadi kalau mau cetak ke kertas, kita tidak mungkin pakai report view, tapi pakai print preview. Sehingga nanti kalau lebarnya terlalu ya, sangat lebar sekali, maka otomatis kertas yang kita pakai nyetak tidak cukup. Ya, jadi sangat penting sekali untuk menentukan berapakah lebar area report yang saya buat ini. Kita kan sudah punya di report-report sebelumnya, kan bisa di copy gitu ya. Nggak usah nyeting lagi. Contohnya tadi itu RPT barang terjual. Ini kan kita udah punya ini. Nah ini kalau saya copy boleh, nggak ada yang larang. Anda lihat ya. Anda lihat sekali lagi. Ini saya lebarkan dulu. Ya ini ya. Ini kita copy aja. Home, copy, gitu ya. Kemudian sudah saya kembalikan dulu ukurannya. Masuk ke sini. Ini dihapus dulu aja. Saya delete pakai tombol delete ya. Kemudian di sini saya paste. Udah
otomatis ya nama perusahaannya jadi. Nah ini ya Pak, lu kan tinggal diganti aja. Laporan penjualan barang selesai, mudah loh. Oke ya. Kemudian yang di area sudah ya, area page header. Untuk area page header, apakah bisa di copy ya dari sini? Ya bisa aja, sama kan. Untuk page header pun juga sama, cuma mungkin nama-namanya seperti ini ya. Ya enggak apa-apa, karena gini loh teman-teman. Memodifikasi tampilan itu memodifikasi tampilan itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada kita membuat laporan ini, membuat report ini. Membuatnya pakai wizard cepet, tapi modifikasi, menata layoutnya, nyusun supaya cantik tampilannya, itu butuh waktu yang lama. Ya kalau nggak emosi kita, karena lama. Oke, jadi saya copy aja dari sini. Maaf ya, ini saya lebarkan lagi ya. Sebentar, saya lebarkan lagi ini. Dasarnya tadi itu ya, terlalu lama kalau harus buat ngedit di sini. Ini page header itu Anda lihat, page header saya hapus, saya taruh sini. Jadi kan, ya ini terserah mau kasih jarak berapa. Misalkan di sini aja lah ada jaraknya, oke silahkan ada jarak seperti ini. Sesuaikan nota, tanggal, nama kasir, kode. Loh, udah sama. Ya, tinggal apa yang harus kita lakukan? Samakan posisinya. Ini kan label-labelnya, judulnya. Sekarang data-datanya. Ini. Hati-hati, jangan salah tempat bahwa untuk nota, tanggal sama nama ditempatkan pada section nota header. Tapi untuk kode, nama barang, harga dan jumlah berada di section detail. Biarkan, yang penting kita luruskan dengan judulnya. Oke, Anda lihat di sini home, warnanya dulu saya rubah, kemudian ini saya tengahkan. Pastikan format tanggalnya, ya pastikan. Saya klik ke sini tanggal, saya tampilkan desain, property sheet, formatnya short date. Bagaimana sih short date itu? Oh ya cukup, betul sekali, sudah sesuai. Tinggal kalau sudah perhatikan, lebih baik saya sempitkan supaya bisa saya atur seperti ini. Align, left, size sama-sama width. Ya teman-teman ya. Nih ini juga sama, saya sempitkan dengan ini align, left, size-nya sama-sama width. Kemudian terakhir ini adalah nama kasirnya. Align left, hati-hati ya. Pakem kita adalah yang atas ini labelnya. Jadi saya pengen ini lebarnya sama dengan yang atas ini. Hati-hati, size-nya bukan width tapi narrow seperti itu. Kemudian ini kode barang dan seterusnya itu ya warna seperti biasa. Untuk kode akan saya buat tengah, untuk harga sama jumlah saya buat di kanan, dan dipastikan kalau harga dan jumlah pastikan itu di property sheet formatnya standar supaya ada pemisah ribuan dan desimal place-nya adalah 0. Uang kan masalahnya, nggak ada desimalnya, percuma juga. Oke, berikutnya ini sama arrange, align, left, rata kiri, size-nya sama-sama width. Kemudian nama barangnya dengan ini align, left, size sama-sama width. Kemudian harganya, maaf, align, left, size sama-sama width. Dan yang terakhir adalah jumlah terjualnya. Align, left, size sama-sama width. Kita tinggal menambahkan total. Ya teman-teman, di copy aja dari sini. Boleh nggak copy dari sini? Ya kalau menurut saya sih bisa-bisa aja, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Anda copy dari yang ada di sini. Dengan catatan sama rumusnya. Tapi cobalah saya kasih sendiri ya, saya ajarkan lagi. Oke, saya copy ini dari sini. Kenapa kok nggak ambil dari sini aja? Memang untuk menempatkan data ya, hati-hati. Data itu pakai text box. Tapi kalau judul-judul ini itu menggunakan label. Kenapa tidak ambil dari sini? Sekali lagi, saya terbiasa mengcopy dari komponen yang sudah saya format karena lebih cepat, gitu ya. Kalau harus ambil dari sini saya harus memformat lagi, terlalu lama. Ini aja saya copy. Perhatikan, home, copy, paste. Selesai kan? Ya, taruh sini aja.
sama ini, sama total judulnya, judulnya itu, maaf, arrange, align, left, kemudian width. Sudah, tinggal rumusnya apa? Rumusnya Anda lihat ini, langsung aja rumusnya di situ. Sama dengan harga garis bawah BRG kali jumlah. Cuma gitu aja kok. Ini. Ya, di sini misalkan. Sudah ada tanggal sama jam cetak di atas, ini hapus saja. Iya, sama, dihapus saja. Udah jadi di sini ya. Udah. Tampilannya seperti apa? Tampilannya sepertinya ini jadinya. Ini page footer. Biarkan kosong dulu, tidak apa-apa ya. Nanti aja kita sesuaikan. Saya lihat dulu tampilan seperti ini. Nah, jadinya tampilannya seperti ini. Nah, ya teman-teman ya. Sudah lurus, sudah bagus dengan cara yang cepat karena ngopi tadi ya. Oke, berikutnya adalah tinggal menambahkan subtotal. Subtotal mau taruh mana? Taruh di sini, nggak cukup tempatnya ya. Kita taruh bawahnya aja. Ini kan total nih 20, 42.000 dan seterusnya. Di bawahnya ada subtotal. Jadi nilai total ini akan saya jumlah menghasilkan subtotal di bawahnya. Oke, di bawahnya ya, di bawahnya. Di manakah saya meletakkan subtotal? Kalau ini ada di section nota header, maka saya butuh section nota footer untuk meletakkan subtotal. Kok enggak ada? Bagaimanakah cara memunculkan section nota footer? Anda klik di menu design ini, group and sort, lalu di sini ada group on nota. Ini Anda klik more, maka akan tampil. Anda cari tulisan without a footer section. Anda klik drop down-nya, kemudian Anda pilih with a footer section. Nah, secara otomatis muncul section nota footer. Sudah, kemudian tampilan grup itu Anda hilangkan lagi, dimatikan, diklik saya lagi. Disinilah saya menampilkan yang namanya subtotal. Copy dari sini. Iyalah. Oh, apa yang di copy ya? Ini dari sini. Tapi saya enggak apa-apa sih. Sebentar ya. Bingung juga. Untuk garisnya dulu. Ini saya copy dulu. Bentar, nah saya taruh di nota footer, kemudian saya paste. Ya ada jarak lah. Ini sebentar, ini biar sini dulu maksudnya. Kurang dikit. Nah, sudah. Untuk tingginya, maaf kok tinggi. Di sini kan garis horizontal ya, itu gak lurus ya. Design, property sheet, pastikan height-nya adalah 0. Saya akan meletakkan subtotal di area sini. Judulnya tak ambil dari sini. Saya copy, saya taruh sini. Diklik dulu ya, hati-hati. Karena kalau nggak diklik, Anda dari sini copy, lalu langsung paste, maka tampilnya di area di section ini juga. Letakkan sini dulu, kemudian paste. Ini nanti tulisannya adalah subtotal. Saya kasih titik 2. Saya copy dari sini untuk nilainya ya, untuk nilainya dari sini. Ini bisa ditebalkan penanda grup, boleh. Ya, kemudian ini itu adalah rumusnya total. Saya copy, saya taruh sini, saya paste, tinggal saya tambahkan sebuah function yang bernama sum. Jadilah ini subtotal. Oke ya. Tinggal saya tambahkan function ya, function sum, jadi subtotal, jadi enak gitu ya. Maaf align right ya. Terus ini juga di sini cukup saya rasa, sama ini align top supaya ukurannya sama. Itu ukurannya nggak sama nggak apa-apa sih, cuman ya supaya sama di height-nya ya, height-nya sama-sama tools. Udah cukup saya rasa. Ini saya naikkan di sini cukup. Oke ya. Jadi sudah muncul nilai subtotal. Subtotal. Saya tebalkan dulu. Jadinya seperti apa? Seperti ini jadinya. Nah, di sini ada subtotal untuk masing-masing nota. Oke ya, teman-teman paham ya? Oke. Berikutnya adalah misalkan ini subtotal. Oke, Anda lihat saya desain. Komponen yang menampilkan subtotal tadi adalah ini. Letaknya di section nota footer. Komponen yang sama,
rumus yang sama, saya copy ke line section, hasilnya bisa berbeda loh. Jadi ini tadi kan diambil dari rumusnya total kali harga kali jumlah ya tadi ya. Jadi ini tadi saya ambil dari total, tapi saya tambahkan function sum. Apabila itu Anda copy ke sini menjadi subtotal. Jadi harga kali jumlah yang di sum kalau diletakkan di section nota footer menjadi subtotal, tapi kalau Anda letakkan di section report footer akan menjadi grand total. Itu teman-teman ya. Ini saya tutup aja untuk section nota page footer, enggak butuh. Saya copy dari sini. Ini grand total. Ini ada penutupnya. Oke, saya copy semuanya aja lah. Ini saya copy aja. Copy, oke ya. Itu di sini. Saya buka ini report footernya. Nah, di sini saya paste ke sini. Dah, ya. Nah, jadi Anda lihat ini. Ini sama loh rumusnya ya. Ini sama rumusnya sama. Rumus sekali lagi. Sebentar. Bentar. Rumus ini ya, rumus ini harga kali jumlah apabila ditambahkan sebuah function sum, Anda taruh sini nota footer maka menjadi subtotal, dan kalau Anda taruh sini otomatis menjadi grand total. Itu rumusnya nggak ada perubahan sama sekali. Udah gini aja lah, coba saya copy aja ini kalau ragu-ragu. Anda lihat ya, saya copy rumus yang sama, saya paste. Di sini sama sekali saya tidak melakukan perubahan. Ya, sama sekali saya tidak melakukan perubahan di situ. Align-nya sama-sama top, size-nya sama-sama tall. Sudah, sekarang yang ini tak warna beda. Warnanya apa itu? Kayak garisnya itu aja. Merah hati. Oke ya, hasilnya seperti gimana? Oke, kita lihat, saya tutup, saya jalankan dari awal. Oke, hasilnya seperti ini. Mana tadi? RPT penjualan step it. Nah, ini hasilnya di paling belakang ya, tadi grand totalnya, subtotal, dan kemudian berikutnya muncullah grand totalnya ya. Jadi bentuk yang step it ataupun bentuk blok itu hampir sama. Bedanya hanyalah kalau blok itu, ini maaf, bukakan lagi, tidak ada jarak antar grupnya, tapi kalau step it itu dikasih jarak antar grupnya, antar kelompoknya, sehingga mungkin mata kita melihatnya lebih nyaman yang ini. Jadi lebih enak. Oh, ini data penjualan untuk nota nomor 1, ini nota nomor 2, dan seterusnya. Oke teman-teman, cukup saya rasa untuk laporan data penjualan dengan bentuk pertama, layout pertama seperti ini contohnya. Oke ya. Untuk layout kedua nanti akan saya bahas di video berikutnya, di mana layout itu ya katakanlah menyerupai bentuk tampilan nota. Baik teman-teman, cukup saya rasa untuk kali ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat buat Anda.